Oke. Selamat siang, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan materi tentang Balance Scorecard atau BSC. Yang di sini kami menggunakan jurnal penerapan metode Balance Scorecard sebagai suatu sistem pengukuran kinerja pada PT Tritama Brokerindo, Jakarta Timur. Yang pertama, landasan teori yang kita pakai adalah hubungan Balance Scorecard dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Secara singkat, Kaplan dan Norton juga mengemukakan 3 prinsip yang memungkinkan BSC organisasi terhubung dengan strategi, yaitu cost dan effect relationship. Menurut Kaplan dan Norton, hubungan cost dan effect yaitu suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antar pernyataan atau dengan singkatnya if then. Di mana atribut pengukuran kinerja ada pun beberapa itu ada satu, mendukung dan konsisten dengan tujuan tindakan budaya dan faktor-faktor kunci keberhasilan perusahaan. Yang kedua, relevan dan mendukung strategi. Dan yang ketiga, sederhana untuk diimplementasikan. Memandang kinerja perusahaan dari empat perspektif. Yang pertama finansial, kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lanjut. Lanjutkan oleh Sinta. Balance Scorecard merupakan suatu metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Pendekatan Balance Scorecard tersebut yang dimaksud adalah untuk menjawab bagaimana penampilan perusahaan di mata pemegang saham, bagaimana perdagangan para pelanggan terhadap perusahaan, apa yang menjadi keunggulan perusahaan, apa perusahaan harus terus-menerus melakukan perbaikan dan menciptakan nilai secara berkesinambungan. Perspektif finansial keuangan dilakukan dengan pengukuran terhadap perspektif, yaitu likuiditas, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya maksimum 1 tahun atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Yang kedua, solvabilitas. Yang kedua, solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban perusahaan dalam memenuhi kewajiban bila terjadi likuiditas perusahaan. Yang ketiga, untuk perspektif pelanggan, indikatornya salah satunya adalah mutu dan kualitas produksi, kemudian kemudahan prosedur, transaksi, dan pembayaran. Perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi, baik tingkat manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan juga para pemegang saham. Dalam hal ini, perusahaan juga berfokus pada 3 proses bisnis utama, yaitu inovasi, operasi, dan proses pasca proses pendidikan. Lanjut. Termasuk dalam perspektif ini juga ada pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Hasil tersebut dilakukan pengukuran keempat perspektif sebelumnya. Biasanya akan menunjukkan kesenjangan yang besar antara kemampuan orang, sistem, dan prosedur yang ada saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Lanjut. Dari variabel penelitian tingkat kepuasan karyawan dapat disimpulkan 3 indikator yang terbaik, yaitu kebijakan penetapan gaji dan fasilitas tunjangan, hubungan antara level manajemen, dan juga peraturan dan kebijakan yang diterapkan. Lanjut. Gil.
Dilanjut sama Agil, ayo. Berikut pengukuran kinerja menggunakan metode balance scorecard. Berikut indikator perspektif keuangan. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Total bobotnya adalah 18. Kemudian, perspektif proses bisnis. Dengan total bobot sebanyak 20. Dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan jumlah bobotnya 127. Lanjut, berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa bobot dari keseluruhan perspektif dalam balance scorecard PT Diratama Brokerindo adalah sebagai berikut: perspektif keuangan dengan bobot 32, perspektif pelanggan dengan bobot 18, perspektif proses bisnis internal dengan bobot 20, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan bobot 40. Maka keseluruhan bobot yang diperoleh adalah 110. Untuk mengetahui skor rata-rata yang diperoleh dari masing-masing perspektif dapat dilihat pada gambar 8. Berikut gambarnya. Nah, di sini ada hasil pengukuran metode balance scorecard pada tahun 2008. Terdapat 4 perspektif. Yang pertama, finansial dengan nilai sebesar 2,9. Kemudian perspektif pelanggan dengan nilai sebesar 3. Kemudian perspektif proses bisnis internal dengan nilai 5. Kemudian pertumbuhan dan pembelajaran dengan nilai 3,08. Nah, di sini ada pengukuran kinerja perusahaan selama periode 2006 hingga 2008. Berdasarkan 4 perspektif dalam metode balance scorecard, menghasilkan penilaian sebagai berikut. Untuk perspektif keuangan PT Diratama Brokerindo, dinilai masih kurang optimal karena nilai rata-rata yang dihasilkan masih rendah, yaitu sebesar 2,9. Kemudian untuk perusahaan juga memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggannya baik dari segi kualitas maupun fasilitas dan pelayanan yang diberikan, sehingga untuk perspektif pelanggan ini diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,0. Itu bisa dibilang cukup baik. Kemudian untuk proses bisnis internal yang telah dijalankan, yaitu inovasi yang dilakukan oleh perusahaan sudah berada dalam kategori sangat baik, yaitu dengan nilai rata-rata 5, di mana proses operasi yang dilakukan telah mencapai target yang ditetapkan. Lalu untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,08, yang berarti sudah cukup baik. Dengan demikian, disimpulkan secara keseluruhan, bobot tertinggi yang dapat diperoleh adalah 160 dan bobot terendah yang dapat diperoleh adalah 32. Dan apabila hasil tersebut dikategorikan dalam 5 interval, maka hasil pengukuran kinerja PT Diratama Brokerindo dengan menggunakan metode balance scorecard termasuk dalam kategori cukup baik, karena berada dalam interval 85 hingga 110 dengan bobot 3. Melalui hasil laporan kinerja tersebut dapat diketahui kekurangan-kekurangan dalam indikator-indikator yang diukur dari masing-masing perspektif dalam balance scorecard, sehingga dapat menentukan alternatif cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.